akan mempresentasikan tentang kas dan giro Bank Indonesia serta penempatan pada bank-bank lain. Baiklah, pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang kas dan giro Bank Indonesia. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan saldo kas pada bank disebabkan yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran dan penarikan dari rekening bank di BI. Yang ketiga, penggunaan transaksi interbank misalnya kas kecil dan pembayaran biaya-biaya operasional. Slide selanjutnya di sini ada contoh, yaitu pada tanggal 15 April 2012, Bank Niaga Palembang mengirim uang tunai secara fisik ke Bank Niaga cabang Paramulih sebanyak 1 miliar. Pada tanggal 15 bulan 4, pada cabang Palembang, RAK cabang Paramulih di debit 1 miliar, kas di kredit 1 miliar. Pada cabang Paramulih, pada tanggal 15 bulan 4, kas 1 miliar, RAK cabang Palembang 1 miliar. Selanjutnya, Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum dalam rupiah atau falas di BI. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang atau antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Contoh transaksi di Giro BI. Yang pertama, tanggal 1 Maret Bank Musi di Palembang mengambil tunai dana di BI Palembang sebesar 500 juta rupiah. Kedua, tanggal 3 Maret Bank Musi menyetor tunai untuk giro di BI senilai 300 juta rupiah. Yang ketiga, tanggal 4 Maret Bank Musi menerima tagihan Bank Niaga sebesar 100 juta rupiah untuk beban Sucipto. Yang keempat, tanggal 5 Maret Bank Musi menyerahkan uang kad clearing ke BI dan dinyatakan efektif sebesar 200 juta rupiah untuk giro Ali Imran. Untuk pencatatan jurnalnya, yang pertama pada tanggal 1 Maret, kas pada debit 500 juta, giro Bank Indonesia pada kredit 500 juta. Yang kedua, pada tanggal 3 Maret, giro BI pada debit 300 juta, kas pada kredit 300 juta. Selanjutnya, tanggal 4 Maret, giro Sucipto pada debit 100 juta, giro BI pada kredit 100 juta. Selanjutnya, tanggal 5 Maret, giro BI pada debit 200 juta, giro Ali Imron pada kredit 200 juta. Minimum Bank Indonesia atau Deserve Requirement. Yang pertama, setiap bank wajib memelihara rekening giro pada BI baik dalam rupiah maupun falas bagi bank devisa. Yang kedua, rekening giro BI adalah saldo rekening giro milik bank yang berada di BI. Yang ketiga, rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek BI, biliet giro, BI atau sarana lainnya. Yang keempat, rekening giro dalam falas adalah yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara memindahkan bukan atau sarana lainnya. Perhitungan giro wajib minimum. Giro wajib minimum sama dengan jumlah harian saldo rekening bank di BI tiap hari dalam satu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah DPK bank satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%. Jasa giro BI. Yang pertama, presentasi pasar giro sesuai aturan BI nomor 7/49/PBI/2005. Jasa giro yang diberikan adalah BI adalah 6,5% per tahun. Yang kedua, tingkat bunga efektif per tahun yang diberikan atas jasa giro BI terhadap saldo rekening dalam rupiah adalah 0,0175% per hari. Pendebitan oleh BI sama dengan pendebitan bank umum. Pendebitan oleh BI sama dengan pengkreditan bank umum. Maka jurnal pengkreditan oleh giro BI, yaitu biaya jasa giro dicatat pada debit,
giro bank umum dicatat pada kredit. Sedangkan jurnal pengkreditan umum, giro bank umum dicatat pada debit, pendapatan bunga jasa giro dicatat pada kredit. Yang berikut sanksi pelanggaran GWM atau giro wajib minimum itu ada dua. Pertama, sanksi pelanggan terhadap GWM dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia dengan penerbitan rekening giro bank pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, bila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan tersebut, BI akan langsung mengkreditnya pada rekening giro Bank YBS. Jurnal yang dicatat pada bank umum yaitu biaya lain-lain dikurang penalti pelanggan itu di debit, giro pada Bank Indonesia itu di kredit. Selanjutnya, penempatan pada bank lain. Pendapatan pada bank lain dilakukan melalui pertama pasar uang atau money market, yang kedua dilakukan secara langsung ke bank yang dituju. Pendapatan pada bank lain melalui pasar uang adalah pertama penempatan call money antar bank lain atau placement, yang kedua fasilitas BI dari Bank Indonesia untuk pembelian SBI. Selanjutnya, satu bank yang akan melakukan penempatan dana secara langsung ke bank lain yang dituju dapat menggunakan pertama tabungan, kedua deposito berjangka, ketiga bentuk simpanan lainnya. Penempatan call money antar bank atau placement. Yang pertama, penempatan dana dalam bentuk call money pada bank lain pada tanggal kontrak dicatat pada rekening administratif kewajiban komitmen. Yang kedua, rekening administratif kewajiban komitmen tersebut akan terus berkurang bersamaan dengan telah ditempatkan dana secara efektif ke bank lain. Yang ketiga, transaksi penempatan call money akan dicatat pada kelompok penempatan pada bank lain sebesar nilai bruto tagihan bank atau yang ditempatkan pada bank lain. Contoh call money. Pada tanggal 17 Maret 2012 telah terjadi kontrak penempatan call money dari Bank BCA ke Bank MNC sebesar 10 miliar dengan bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 7 hari. Dengan adanya transaksi tersebut, maka Bank BCA membuat rekening administratif rupiah guna mencatat sementara nilai yang harus disediakan untuk call money tersebut. Pencatatan rekening administratif rupiah untuk transaksi call money antara Bank BCA dan Bank MNC. Berikut penjelasan jurnalnya tanggal 16 Maret 2012. Keterangannya tagihan komitmen dikurangi fasilitas kredit yang belum ditarik call money di debit 10 miliar. Berikutnya rekening lawan fasilitas kredit yang belum ditarik dikurangi call money yaitu di kredit 10 miliar. Rekening pembalik RAR. Saat yang sama Bank BCA menempatkan call money tersebut pada Bank MNC, maka akan dilakukan penilaian rekening administrasi rupiahnya. Tanggal 16 Maret 2012, keterangan rekening lawan dikurangi fasilitas kredit yang belum ditarik dikurangi call money, debitnya 10 miliar. Berikutnya, tagihan komitmen dikurangi fasilitas kredit yang belum ditarik dikurangi call money, di kredit 10 miliar. Pencatatan call money. Pada tanggal pembukuan settlement pendapatan call money value added, atau dengan kata lain, Bank ABC akan mencairkan call money pada Bank MNC, maka akan dilakukan pembukuan dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 17 Maret 2012, keterangannya penempatan pada bank lain dikurangi call money di debit 10 miliar. Berikutnya kas di kredit 10 miliar. Fee broker. Apabila dalam transaksi call money tersebut timbul fee broker, misal sebesar 5 juta, maka dilakukan pembayaran melalui clearing dengan jurnal sebagai berikut.
tanggal 17 Maret 2012, keterangannya biaya komisi didebit 5 juta, berikutnya kas dikredit 5 juta. Perhitungan biaya bunga call money. Dengan adanya call money tersebut, maka Bank ABC akan mendapatkan pendapatan bunga dari Bank MNC. Maka Bank ABC akan menghitung pendapatan bunga hariannya dengan perhitungan sebagai berikut. 1/360 dikali dengan 10 miliar dikali dengan 10% sama dengan 2.777.778 rupiah. Jadi, pendapatan bunga call money Bank ABC selama 7 hari adalah sebagai berikut. 7 dikali dengan 2.777.778 rupiah sama dengan 19.444.446 rupiah. Terima kasih, salam dan bahagia.